Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pendidikan pembelajaran pendidikan jasmani kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Pendidikan jasmani era adaptasi kebiasaan baru. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini sedang dilanda pandemi COVID-19 ya, di mana aktivitas terbatas, tetapi saat ini aktivitas mulai berjalan dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan sampaikan pengantar pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu mengenai hakikat pendidikan jasmani, kemudian yang kedua adalah tujuan dari pendidikan jasmani. Kemudian yang ketiga menuju adaptasi kebiasaan baru. Dan yang keempat adalah pendidikan jasmani di era adaptasi kebiasaan baru ya, pembelajarannya. Nah, untuk pendidikan jasmani olahraga kesehatan kelas 8 semester 1 akan diampu oleh saya ya, Bapak Fauzi Ahmad Nurul Huda, mengingatkan semuanya wajahnya jangan sampai lupa walaupun kita sudah lama tidak berjumpa ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, yang pertama adalah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah sebuah proses mendidik anak bangsa melalui aktivitas fisik ya, menurut Profesor Adang Suherman ya. Artinya bahwa pelajaran pendidikan jasmani sama dengan pelajaran mata pelajaran lainnya, yaitu proses pendidikan juga proses mendidik, yaitu melalui aktivitas fisik. Tetapi yang dinilai kemudian esensi yang didapatkan hanya tidak sekedar fisik saja, tetap ada esensi sikap, pengetahuan, juga keterampilan ya. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan jasmani adalah sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih sehingga dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu menurut Jesse Fearing William ya. Artinya bahwa aktivitas jasmani merupakan aktivitas fisik yang direncanakan. Aktivitas pendidikan melalui aktivitas fisik yang direncanakan dengan berdasarkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak hanya sekedar berlari, tidak hanya sekedar melompat, tidak hanya sekedar berkeringat di luar kelas ya atau di lapangan. Tetap esensi pendidikan, walaupun kebanyakan proses mendidiknya itu adalah melalui aktivitas fisik. Selanjutnya adalah bahwa pendidikan jasmani ini juga suatu kegiatan literasi ya, untuk menghasilkan literasi fisik ya. Apa itu literasi fisik? Literasi fisik adalah motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan, dan pemahaman untuk menghargai dan bertanggung jawab atas keterlibatan dalam aktivitas fisik seumur hidup ya. Jadi literasi tidak hanya didapatkan dari membaca, menulis, menghitung, menalar. Pendidikan jasmani akan menghasilkan literasi fisik ya. Itu adalah berdasarkan dari International Physical Literacy Association pada bulan Mei tahun 2014 ya. Nah, kemudian literasi fisik mencakup komponen apa saja? Yang pertama adalah motivasi. Nah, motivasi ini mengacu pada antusiasme individu untuk kenikmatan dan keyakinan diri dalam menghadapi aktivitas fisik sebagai bagian integral dari kehidupan ya. Sudah pada paham semuanya motivasi ya, keinginan yang sangat kuat ya. Walaupun contohnya sekarang belajar jarak jauh tanpa bertatap muka dengan guru, terbatas di rumah, kalau motivasi keinginan belajarnya sangat tinggi, maka proses belajar akan dilaksanakan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, kompetensi fisik.
literasi fisik yang kedua adalah kompetensi fisik, mengacu kepada kemampuan individu untuk mengembangkan keterampilan dan pola gerakan dan kapasitas untuk mengalami berbagai intensitas dan durasi gerakan. Yang ketiga adalah kepercayaan diri, peningkatan percaya diri, ya. Percaya diri dalam berbagai hal, berbagai aktivitas. Nah, literasi fisik ini harus menghasilkan percaya diri. Jadi pada pelajaran pendidikan jasmani, tujuan salah satu yang harus dicapai adalah kepercayaan diri, ya, melalui aktivitas fisik. Percaya dirinya tidak hanya untuk aktivitas fisik saja, tetapi harus dibawa pada kehidupan, juga pada dirinya, ya, yang belajar pendidikan jasmani, peningkatan kepercayaan diri. Nah, tujuannya 3 komponen literasi fisik ini untuk apa? Ini dia, yaitu untuk aktif sepanjang hayat, ya. Manusia selalu alhamdulillah diberi kesehatan, diberi umur untuk menjadi manusia yang aktif dan produktif selama diberi umur sepanjang hayat, ya, bukan untuk menjadi manusia pemalas, manusia tidak produktif, apalagi jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak berguna, ya, untuk diri kita sendiri, untuk sesama, untuk lingkungan kita. Jadi proses literasi fisik ini harus berkembang, menunjang untuk aktif sepanjang hayat mencapai kesuksesan hidup, ya. Nah, tujuan utamanya pendidikan jasmani tadi literasi fisik, ada komponen motivasi, kemudian komponen fisik dan percayaan diri, kemudian tujuan akhirnya untuk aktif sepanjang hayat, ya, dalam rangka peningkatan kebugaran jasmani, ya. Kebugaran jasmani sudah tahu, sebelumnya sudah Bapak sering terangkan di kelas 7, kemampuan aktivitas melakukan berbagai jenis aktivitas tanpa kelelahan yang berarti dan akan mampu melaksanakan aktivitas selanjutnya dalam waktu yang singkat, ya. Jadi semua aktivitas kita ketika kita mempunyai kebugaran yang bagus tidak akan merasa malas, ya. Tidak akan merasa malas, leha-leha, selalu bersemangat, bergairah, memiliki motivasi dan memiliki kepercayaan diri, ya. Nah, kemudian menuju adaptasi kebiasaan baru, ya, tentunya di tengah pandemi ini kita tidak bisa saja berdiam diri di rumah, tetap harus produktif melaksanakan berbagai kegiatan aktivitas yang dirasa penting, tetapi ada hal-hal yang harus mulai kita biasakan, namanya adaptasi kebiasaan baru, diantaranya cuci tangan, selalu cuci tangan dengan sabun, ya, ketika akan keluar rumah, juga ketika pulang dari suatu aktivitas biasakan selalu cuci tangan dengan sabun. Kalau tidak ada, boleh pakai hand sanitizer, tetapi sifatnya hanya untuk ketika tidak ada tempat cuci tangan dan sabun. Sabun yang digunakan yang bagaimana? Yang mengandung deterjen. Kemudian yang kedua adalah pakai masker. Ya, ketika kita berada di luar rumah, jangan lupa harus selalu memakai masker untuk melindungi diri kita sendiri, juga untuk melindungi orang lain. Kemudian ketika berolahraga, ya, jangan lupa pakai masker untuk olahraga intensitas ringan, sementara untuk olahraga intensitas tinggi maskernya yang tipis, atau boleh jangan di keramaian olahraga intensitas tingginya, maskernya dibuka dulu, karena sebab berbahaya apabila menggunakan masker yang tebal kemudian melakukan olahraga aktivitas tinggi. Olahraga aktivitas tinggi itu bagaimana? Yaitu olahraga yang ketika kita merasa capek, ya, ngos-ngosan, tidak bisa bicara dengan normal, nah berarti itu kita sedang melakukan olahraga aktivitas tinggi. Maskernya harus dilepaskan terlebih dahulu, ya. Kemudian yang ketiga adalah jaga jarak, ya. Ketika ada kepentingan untuk keluar mendesak, harus jaga jarak satu dengan yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup, ya. Nah, imunitas tubuh menjadi kunci saat ini, ya. Ketika kita memiliki imunitas tubuh yang baik, maka virus tidak akan mudah masuk. Kuncinya ada pada istirahat yang cukup. Jangan sampai karena belajar di rumah,
tidak akan pergi ke sekolah, kamu begadang tiap malam ya. Jangan, harus istirahat yang cukup. Selanjutnya adalah rajin olahraga. Olahraga di tengah pandemi bagaimana? Yang pertama adalah olahraga sendiri, individu ya. Itu baik di rumah atau di lingkungan rumah. Kemudian apabila harus olahraga di tempat umum, jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan. Minimal 1 minggu 3 kali untuk menjaga kesehatan. Yang selanjutnya adalah makan gizi seimbang ya. Makanan juga menjadi penting untuk asupan tubuh kita, gizi seimbang. Ingat, harus ada karbohidrat, kemudian protein, juga vitamin ya. Tidak harus sialau yang mahal. Yang penting memenuhi takaran makanan gizi seimbang. Nah, yang selanjutnya adalah pembelajaran penjas di era pembelajaran jarak jauh. Yang pertama dilakukan secara daring dalam jaringan. Jadi seperti yang sedang dilakukan saat ini, nanti anak-anak belajar online dari rumah ya. Kemudian yang kedua luring. Nah, luring luar jaringan lewat beberapa kelompok kecil, tapi ini belum direncanakan karena situasi belum memungkinkan. Yang ketiga, penugasan mandiri. Karena penjas hubungannya dengan aktivitas fisik, maka secara online akan sangat susah, jadi nanti akan ada penugasan mandiri. Misalkan harus melakukan lari 15 menit tugasnya. Nah, di situ ditekankan yang pertama adalah kejujuran, yang kedua kedisiplinan belajar ya, bukan hanya belajar aktivitas fisik untuk penjas. Nanti kamu melakukan lari 15 menit, kemudian dituliskan ya di dalam portofolio Google Formulir yang akan nanti Bapak kirimkan ke setiap wali kelasnya. Kemudian nanti kamu isi di sana ya, lari 15 menit, dapat jarak berapa, itu dituliskan secara jujur. Kemudian dibuktikan dengan dokumentasi foto atau video. Nah, nanti pelajaran penjas ke depan akan seperti itu ya. Yang pertama kita belajar dalam jaringan, kemudian untuk penilaian keterampilan adalah melalui portofolio, sedangkan penilaian pengetahuan melalui penugasan yang akan ada pada laman Google Formulir ya. Nah, sekiranya itu saja yang bisa disampaikan sebagai pengantar pembelajaran penjas. Tidak banyak ya. Saran dari Bapak untuk semuanya, jaga kesehatan ya, selalu terapkan protokol kesehatan dan rajin berolahraga. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan email. Ini alamat emailnya, kemudian ini nomor HP Bapak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.